Oke, lanjut. Jadi diam-diam ternyata ada perkembangan baru lagi nih di balik layar pengadaan jet tempur Indonesia. Jika kemarin yang bikin panas adalah kode Juliet dan Surabaya yang kabarnya itu terkait J10 dan Su-35, kini muncul lagi bos, bocoran yang lebih epik dari lembaga Kris. Dan memang ada admin cek di data Sieruk bos. Ini dia sumber-sumbernya. Satu kalimat yang lebih gacor yaitu kini ada rapat koordinasi pengadaan MRCA generasi 4,5 dan generasi 5 melalui pinjaman luar negeri. Nah loh, ini artinya pembahasannya bukan lagi satu jet tempur tapi kemungkinan dua platform besar sekaligus. Dan ini beda bos dengan Juliet dan Surabaya kemarin itu. Yang kemarin itu sepertinya sudah fix, tapi kalau ini masih rakor. Dan kandidat paling populer untuk generasi 4,5 ini arahnya bisa jadi menuju JF-17 standar Blok 3 Pakistan Tiongkok. Nah loh, cukup greget nih bos. Jadi ya mungkin ada yang senang, ada yang tak happy ya kan. Tapi jangan salah bos, ini benar-benar 4,5 nih. Pesawat ini sekarang beda kelas dibanding generasi pendahulunya. JF-17 Blok 3 sudah punya ISA radar, kokpit modern, helmet mounted display hingga rudal jarak jauh PL-15. Dan yang paling penting, harganya jauh lebih murah dibanding Rafale atau F-15IX. Dan juga Pakistan sekarang bukan cuma jualan jet tempur. Seperti kata Mimin kemarin, mereka sekarang aktif menawarkan ekosistem perang udara modernnya. Mulai dari JF-17, kemudian pesawat AWACS sampai Tactical Data Link 17. Apa itu? Sudah admin jelaskan di video admin kemarin bos. Terlebih Pakistan sendiri punya pesawat AWACS Jet DK-03 Karakoram Eagle. Dan setelah konflik udara lawan India kemarin, Pakistan pun makin percaya diri pada promosi sistem mereka bos. Karena mereka ingin menunjukkan bahwa yang penting itu bukan cuma jet mahal, tapi siapa yang paling cepat berbagi data tempur dan mampu mengkombinasikan semuanya. Nah, kalau Indonesia benar masuk paket ini, maka bisa jadi pembelian JF-17 bukan semata cari fighter murah bos, tapi demi transfer teknologi, akses data link, AWACS, dan integrasi sistem perang modern. Ibarat beli motor, ada bonus garansi bengkel, bonus GPS, bonus wifi, sampai bonus grup WhatsApp janda 1 RT sekalian. Nah loh. Dan pertanyaan sekarang, kalau generasi 4,5 mengarah ke ekosistem Cina-Pakistan, lalu siapa kandidat misterius untuk generasi 5? Simak videonya sampai habis. Oke, kalau kita tadi bahas generasi 4,5, sekarang masuk ke bagian yang paling bikin merinding komunitas defense nih bos, yakni MRCA generasi 5 katanya. Dan sejauh ini nama yang paling masuk akal adalah Su-57 Velon Rusia. Bisa kalian lihat tebak-tebakan admin Kris di captionnya bos. Kenapa bukan Kaan Turki ya? Karena jet tempur Kaan sebenarnya jalurnya sudah berbeda. Indonesia sudah punya kerjasama sendiri bos, dan kabarnya target pengiriman awal jet tempur Kaan sekitar tahun 2032. Nanti di video selanjutnya kita bahas lah. Jadi artinya kalau nanti benar ini semua terjadi, maka Indonesia bisa punya dua jet tempur generasi 5 sekaligus yaitu Kaan dan juga Su-57 bos. Bah, itu hanggar TNI Angkatan Udara isinya nanti bisa kayak lobby game online internasional tuh. Ada dari Perancis, Turki, Rusia, Pakistan, Cina. Tinggal nunggu tukang kopi NATO buka cabang ya kan? Nah, tapi serius, Su-57 ini memang menarik bos. Karena Rusia sejak lama agresif menawarkan versi ekspornya ke Su-57E. Begitu juga kepada Malaysia. Dan pesawat ini punya kemampuan stealth, super maneuverability, jangkauan jauh, serta kemampuan duel udara kelas berat. Cocok untuk wilayah Indonesia yang luas banget bos. Nah, namun perlu kalian catat untuk dua jenis jet tempur ini semuanya masih di tahap rakor, rapat koordinasi. Belum ada tanda tangan, belum kontrak, belum ada satgasnya juga bos. Tapi memang kata admin Kris Ribuan, admin lihat di kolom komentarnya, kalau sudah masuk dalam tahap rakor biasanya 70% peluangnya dibongkos. Dan kalau semua puzzle ini benar nyambung,
Maka jelas Indonesia artinya sedang membangun kekuatan angkatan udara campuran paling epik di Asia. Ada Rafale dari Prancis, Kaan dari Turki, mungkin JF-17 dari Pakistan, Su-57 dari Rusia, J-10 dari Cina. Ini bukan lagi politik bebas aktif, ini sudah mulai semua diajak masuk asal jangan sampai di embargo, bos. Mantap, mantap, jos. Sekarang kita tengok pengadaan MRCA Rafale. Nah, lanjut. Jadi kalau tadi JF-17 dan Su-57 masih sebatas tahap rakor, pembahasan, masih tahap kode-kode geopolitik ya kan? Beda cerita dengan Rafale ini, bos. Dari data sirup, ada juga ternyata Satgas Pengadaan MRCA Rafale. Dan dalam dunia pengadaan militer, kalau sudah ada Satgas itu artinya programnya bukan lagi sekedar wacana warung kopi, tapi sudah masuk ke tahap persiapan pelaksanaan serius. Dan sesuai info-info yang terdahulu nih, estimasi maksimalnya adalah sekitar 24 unit tambahan Rafale ya kan? Maksimal tuh, bos. Artinya ya bisa juga di bawah itu, admin pun belum tahu. Dan kalau benar full ditambah 24 unit, maka total Rafale Indonesia nanti bisa mencapai 66 unit. Dan pertanyaannya, kenapa Rafale begitu disukai? Ya jelas karena pesawat ini bisa dibilang paket komplit, bos. Dia bisa air superiority, serangan darat, anti kapal, electronic warfare, bahkan misi nuklir. Dan yang paling penting, Prancis itu terkenal lebih fleksibel secara politik. Komponen-komponennya mayoritas buatan Prancis sendiri dan mereka tidak terlalu ribet syarat ini itu, bos. Bahkan lebih berani transfer teknologi dibanding beberapa negara barat lain. Artinya, jelas kini ada rencana borongan jet-jet tempur dari multi negara super besar nih, bos. Sehingga kalau nanti Indonesia benar punya Rafale, terus JF-17, Su-57, Su-35, jet tempur Kaan sampai J-10, bahkan T-50, KF-21 sampai M346 Itali, maka jelas TNI Angkatan Udara bakal masuk ke era balance mix Air Force. Gabungan dari Barat, Rusia, Turki, China, Pakistan, sampai Eropa. Strateginya sih memang bikin Indonesia lebih sulit di embargo total, bos. Tapi, ada tapinya nih. Bagian maintenance termasuk logistik TNI Angkatan Udara nanti mungkin bakal butuh 5 gelas kopi sehari. Terutama bagian supervisi atau manajemen logistik dan maintenance-nya tuh, bos. Admin udah pernah dulu ngerasain bagaimana mantapnya mengatur logistik dan jadwal maintenance untuk mesin-mesin yang sejenis tapi beda merek. Cukup sodap. Nah, bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Akankah semua jet-jet tempur ini nanti terbang-terbang di langit Indonesia? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.